Aldi Satya Mahendra telah mengikuti 2 balapan kelas WSSP 300 di Aragon akhir pekan ini. Dan hasilnya cukup baik di mana pembalap Indonesia ini berhasil mengemas total 31 poin berharga dari perolehan finish P5 di race 1 dan podium 2 di race 2. Dengan hasil ini membuat Aldi masih memimpin Championship WSSP 300 menjelang satu seri tersisa dengan 195 poin dan menjadi pembalap terfavorit untuk meraih gelar juara dunia WSSP 300 tahun 2024. Jaraknya 16 poin dari kejaran pembalap Belanda Loris Veneman. Dan ini membuat Aldi memiliki peluang menyegel gelar juara dunia WSSP 300 pasca race 1 di seri terakhir Jerez yang berlangsung pada 20 Oktober 2024 nanti. Secara umum menjelang seri terakhir di Jerez nanti yang akan menyediakan 50 total poin maksimum. Gelar juara Championship WSSP 300 2024 hanya akan berkutat pada 3 pembalap, yakni Aldi Satya, Loris Veneman, dan Inigo Iglesias. Jika Aldi bisa meraih gelar juara WSSP 300, ia akan menjadi pembalap ke-7 berbeda dari 8 musim WSSP 300. Setelah Marc Garcia, Ana Carrasco, Manuel Gonzalez, Jeffrey Puig, Adrian Hartas, dan Alvaro Diaz. Namun calon fakta yang paling mentereng adalah dia akan jadi pembalap Indonesia pertama yang menjadi juara dunia kelas balapan sepeda motor produksi massal dan juara dunia pertama dari Asia di kelas WSSP 300. Semoga dimudahkan. Amin. Bukan Dani Pedrosa, PRR Mobility AG resmi menunjuk Aki Ayo sebagai bos Red Bull KTM di MotoGP 2025. Kabar tersebut diumumkan Red Bull KTM usai gelaran MotoGP Mandalika 2024 setelah beberapa hari sebelumnya mengumumkan perpisahan dengan Francesco Guidotti. Penunjukan Aki Ayo tidak mengejutkan, karena dalam beberapa pekan belakangan namanya selalu disebut sebagai calon utama bos baru KTM. Aki Ayo adalah bos dari Ayo Motorsport yang debut di Grand Prix sejak 2001 silam bersama Mika Kallio. Sejak lahirnya kelas Moto3 pada 2012 silam, Ayo Motorsport pun langsung menjadi mitra paling penting KTM di Grand Prix. Pria asal Finlandia ini sudah menjalankan proyek KTM di Moto3 sejak tahun tersebut dan mulai merambah Moto2 pada 2015 silam. Sebelum ke Moto2, Ayo Motorsport bahkan rutin menurunkan lebih dari 1 tim untuk menjalani Moto3. Ada banyak nama-nama besar di dunia balap motor yang diterbitkan oleh Aki Ayo dan Ayo Motorsport. Juara dunia 8 kali Marc Marquez pernah menjadi pembalapnya saat menjadi juara dunia kelas 125 pada 2010 silam. Ayo juga pernah bekerja sama dengan Johan Zarco saat menjadi runner-up kelas 125 pada 2011 silam. Johan Zarco sukses menjadi juara Moto2 sebanyak 2 kali bersama Ayo pada 2016 dan 2017, sebelum akhirnya terjun ke MotoGP setahun setelahnya. Kemudian Jack Miller dengan raihan runner-up di Moto3 tahun 2014 sebelum akhirnya ia lompat tingkat langsung ke MotoGP pada 2015 bersama Honda. Selain itu juga ada nama Brad Binder, Miguel Oliveira, Jorge Martin, Augusto Fernandez hingga Pedro Acosta yang menjadi juara Moto3 dan Moto2 bersama Ayo. Jadi bisa dikatakan bahwa Ayo dan KTM telah meraih kesuksesan besar di Moto3 dan Moto2. Dan sekarang waktunya untuk meneruskan kombinasi keduanya di kelas Premier. Line up pembalap MotoGP 2025 sudah terkonfirmasi full. Namun itu tidak membuat dinamika tim juga ikutan mereda. Selain perubahan pembalap dan kru shift, dinamika perubahan juga menghampiri para manajer tim bahkan pada tim pabrikan. Sebelum ini kita sudah mendengar bahwa Francesco Guidotti lengser dari jabatannya sebagai tim manajer di Red Bull KTM MotoGP. Dan pasca Misano 2, kabar lebih besar hadir di mana kabarnya HRC mau mengganti Alberto Puig mulai musim 2025 dan mencari manajer tim baru untuk tim pabrikan Honda ini. Hal ini dikemukakan oleh akun Mr. Helmet yang mengabarkan bahwa kontrak Alberto Puig akan berakhir dengan Honda di penghujung musim 2024 ini setelah 7 musim memimpin HRC. Sebuah keputusan yang telah diambil sedemikian rupa dan bahkan terkesan sepakat di mana dikabarkan juga bahwa pihak Asaka telah memilih penggantinya. Dan disinilah kedua cerita tersebut berpotensi saling beririsan di mana Francesco Guidotti bisa menjadi salah satu kandidat pengganti Puig.
Pada dasarnya, ini adalah rumor yang mungkin banyak diinginkan netizen yang tiada bosan dan lelah terus-menerus mengumandangkan keinginannya selama bertahun-tahun. Walaupun mungkin sangat kecil keinginan netizen dan outsider menjadi kunci keputusan bagi HRC. Namun sekarang tampaknya rumor ini lebih kuat dari sebelumnya. Alex Rins mengakhiri balapan MotoGP Indonesia 2024 dengan finish di posisi ke-12. Posisi ke-12 yang didapat Alex Rins merupakan tempat terakhir dalam balapan di sirkuit Mandalika tersebut. Rins mengakui dirinya cukup sedih dan frustasi, mengingat ia memulai dengan baik di hari Jumat tapi malah kesulitan di 2 hari berikutnya. Rins pun menyatakan bahwa balapan di Indonesia menjadi balapan terberatnya. Usai mengalami pekan yang berat di Mandalika, Rins menuturkan bahwa Yamaha perlu melakukan evaluasi. Tapi ia tetap antusias menantikan balapan selanjutnya, apalagi seri berikutnya akan berlangsung di Jepang yang merupakan kampung halaman Yamaha. Fabio Di Giannantonio menilai pertarungan kerasnya dengan Marc Marquez di MotoGP Indonesia sangat disayangkan. Marquez dan Di Giannantonio bertarung keras untuk posisi ke-7 pada paruh pertama Grand Prix Indonesia 27 putaran. Di Giannantonio satu-satunya pembalap yang menggunakan ban belakang soft. Kemudian mengalami kecelakaan di putaran ke-9 ketika ia kehilangan bagian depan motor GP23-nya di tikungan 10. Meski pertarungan mereka merupakan salah satu bagian paling seru di Grand Prix hari Minggu, Di Giannantonio merasa pertarungannya itu terlalu keras yang pada akhirnya merugikan dirinya. Marquez mengatakan kepada media bahwa ia merasa Di Giannantonio sedikit berlebihan selama pertarungan mereka dan menganggapnya sebagai balapan. Di Giannantonio berhasil meraih poin pada sprint memakai ban belakang soft dan yakin setelah 90 menit analisis data pada Minggu pagi bahwa ia bisa membawanya menempuh jarak Grand Prix.